Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniyah. Saya akan menjelaskan tentang maksimalisasi laba dan peramalan penjualan, yaitu pada mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Solihuddin LCMM. Baik, langsung saja kita kepada materi, yaitu yang pertama ada maksimalisasi laba. Nah, apa sih maksimalisasi laba? Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laba atau keuntungan. Jadi, laba atau keuntungan itu merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Pasti dong perusahaan itu mengharapkan profit setinggi-tingginya. Kemudian, menurut Sunario, laba atau keuntungan adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Nah, secara umum juga, laba adalah selisih dari pendapatan atas biaya-biaya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Jadi, laba atau rugi, kenapa bisa laba atau rugi? Karena perbandingannya biasanya sebuah perusahaan itu pasti mengalami yang namanya laba atau kalau tidak rugi. Nah, laba dan rugi ini seringkali dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain. Nah, unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah yang pertama pendapatan dan juga biaya, yaitu dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, kemudian diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda, yaitu yang biasa teman-teman ketahui ada laba kotor, laba operasional, dan juga laba sebelum pajak dan laba bersih. Kita lanjut. Nah, keuntungan memaksimumkan laba. Dengan memaksimalkan laba, maka akan memungkinkan perusahaan kita nih misalnya untuk tetap kuat secara fiskal, sehingga dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan juga berinvestasi kembali dalam pertumbuhan dan menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga-duga. Nah, caranya itu bagaimana untuk kita memaksimumkan laba perusahaan? Yang pertama ada menaikkan penjualan atau yang namanya omset, yaitu seperti kayak meningkatkan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Misalkan perusahaan teman-teman di memproduksi sebuah produk makanan, maka kita harus meningkatkan yang namanya kualitas dari yang produk kita. Kemudian yang kedua ada mengurangi biaya. Artinya ya meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti kita lakukan menganalisis marginnya, kemudian menambah produk atau layanan pada perusahaan kita. Kemudian yang ketiga, memperhatikan perputaran persediaan. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, misalkan perusahaan teman-teman itu memproduksi makanan, maka teman-teman harus bisa memperkirakan bahwasanya produk yang sudah diproduksi dengan permintaan yang di pasar itu sesuai, jadi tidak kurang dan tidak lebih. Artinya, teman-teman mampu mengontrol perputaran persediaan barang agar tidak terjadi yang namanya berlebihan gitu, kelebihan. Nah, selanjutnya nomor 4 itu ada menghitung laba atau maksimum. Menghitung laba maksimum. Nah, di sini saya sediakan rumusnya berikut, yaitu rumus laba maksimum, yaitu P sama dengan TR dikurangi TC. P sama dengan laba maksimum dan TR adalah total penerimaan, yaitu harga jual yang dikalikan jumlah barang terjual. Kemudian TC sama dengan total biaya, yaitu biaya tetap yang ditambah biaya variabel, kemudian dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Nah, dari rumus tersebut teman-teman, jika P bernilai positif atau dengan kata lain TR-nya itu lebih besar dari TC, maka berarti perusahaan teman-teman ini mengalami profit atau laba. Jadi, total penerimaan teman-teman itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka itu teman-teman bisa digarisbesari
bahwasanya mengalami yang namanya kebangkrutan atau kerugian. Bukan bangkrut, tapi rugi lah ya. Yaitu jika total penerimaannya itu lebih sedikit daripada total biaya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, apa saja sih manfaat dari memaksimalkan laba? Kita lihat. Nah, manfaatnya itu adalah meningkatkan arus kas yang jangka panjang, kemudian pertumbuhan bisnis semakin strategis, dan tentunya proses bisnis teman-teman akan lebih efektif dan juga efisien. Nah, kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu peramalan penjualan. Apa sih peramalan penjualan? Nah, peramalan penjualan atau sales forecasting adalah proyeksi permintaan pelanggan atas barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Peramalan penjualan ini dapat juga didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Dengan kata lain, sales forecasting ini adalah proses yang melibatkan estimasi atau perkiraan penjualan dalam unit fisik yang diharapkan perusahaan dalam periode perencanaan tertentu. Peramalan ini biasanya dilakukan setiap bulan, triwulan, setengah tahun, ataupun tahunan. Kemudian di sini juga tersedia pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama saya baca Sumayang. Menurut Sumayang ini adalah pengertian peramalan penjualan adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data dari masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Kemudian ada yang peramalan menurut Navarin, yaitu peramalan penjualan adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau tidak mungkin terjadi. Jadi perkiraannya seperti ini teman-teman. Jadi peramalan penjualan itu dilakukan supaya kita bisa mengetahui bagaimana proses perusahaan kita ke depan gitu. Dan itu dilakukan berdasarkan data-data yang dari dulu ya. Misalnya tahun kemarin gitu, data-datanya yang dari tahun kemarin. Kemudian apa sih tujuan peramalan penjualan? Nah, ini menurut Iser dan Ritter, peramalan atau forecasting memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa mendatang. Jadi kayak membandingkan gitu. Nah, gimana nanti peramalannya itu kemana? Ya ke masa depannya. Kemudian peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan yang ditetapkan dengan saat implementasinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Nah, jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu, ini menurut jangka waktunya. Nah, ada 3, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, pada jangka panjang ini yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan, artinya lewat 1 tahun lah ya. Peramalan ini yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan juga perencanaan lainnya gitu. Artinya sebelum pada saat kita akan memulai suatu perusahaan, menjalankan gitu, sudah ada yang namanya peramalan penjualan di perusahaan kita, karena ini titik awalnya dari penanaman modal gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Jadi masih di pertengahannya gitu. Nah, yaitu peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Ini sudah berjalan gitu perusahaannya. Kemudian ada peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Ini kayak bikin schedule gitu, terawal, karena kurang dari 3 bulan.
Selanjutnya, jenis peramalan penjualan berdasarkan fungsi perencanaan operasi di masa depan. Di sini juga ada 3, yaitu yang pertama peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Peramalan ekonomi atau economic forecast adalah peramalan yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Kemudian, peramalan teknologi atau technological forecast. Nah, peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan juga membutuhkan peralatan yang baru. Terakhir adalah peramalan permintaan atau demand forecast, adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi peramalan penjualan? Di sini ada 4, yaitu kondisi ekonominya, perubahan strategi perusahaannya, kemudian demografi konsumennya, pesaing ataupun kompetitor. Selanjutnya yang terakhir ini metode peramalan. Jadi di sini ada 2. Ini saya gambarkan secara umum. Tapi kalau dibahas lebih panjang, lebih lebar, ini masih ada rules-rules yang lain antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi saya ambil yang secara umumnya saja, yaitu yang pertama kualitatif. Nah, ini metodenya dilakukan dengan peramalan tanpa menggunakan data historis dan umumnya dilakukan secara subjektif, artinya secara langsung. Nah, metode ini dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat para pakar yang ahli di bidangnya. Berarti bukan menggunakan historis gitu ya, tidak menggunakan buku dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kuantitatif, yaitu metode yang digunakan berdasarkan pada rekayasa atas data historis yang ada tanpa adanya penilaian yang subjektif oleh orang yang melakukan peramalan tersebut. Jadi masih tidak subjektif. Nah, ini ada data-data historis yang dijadikan sebuah sampel gitu lah ya untuk melihat peramalan penjualan pada perusahaan tersebut. Nah, oke, sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin ini saja pemaparan materi maksimalisasi laba dan peramalan penjualan dari saya. Akhir kata, jangan jadi abu-abu, jadilah hitam atau putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.